Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkam belum nih? Udah. Formal aja kita ya. Jadi sore ini kita bakal diskusi, Mas. Sebelumnya saya perkenalin dulu ya, Mas Indra. Jadi Mas Indra ini owner dari Mois. Itu tetangga saya sekaligus saudara ipar, Mas ya. Ya. Jadi gampang kita kalau misalkan bertukar ide dan pikiran gitu. Sore ini bakal diskusi soal gimana. Suaranya kurang ini. Kurang apa, Mas? Pakai headset bisa nggak? Atau terlalu kayak nyebar gitu, nggak fokus suaranya? Oh gitu. Oke, udah mulai ngerekam. Oke, siap. Jadi hari ini diskusi itu apa, strategi branding buat produk Mas. Kan sebelum tahu kita mau brandingnya gimana, kan harus ada brief yang saya tahu nih dari produk-produk Mas gitu. Ntar saya ngajuin beberapa pertanyaan ke Mas Indra. Mungkin dari ini aja sih, dari pengetahuan umum dulu deh. Misalkan kayak latar belakang, terus profilnya produk Mas, alamatnya itu ada di mana, terus kenapa bisa namanya Mois gitu. Mungkin bisa dijelasin yang umumnya dulu aja gitu. Berarti dari apa dulu tadi, latar belakang? Ya, latar belakang boleh. Latar belakang dari awalnya sih memang Mas Indra sama Teh Hani suka ngopi gitu. Dan dari situ mau mencoba peluang bisnis. Jadi kita mau mencoba dari sesuatu yang kita suka gitu. Kenapa kita selama ini sebagai konsumen, kita kenapa nggak kita turun sebagai produsen juga, istilahnya kita memproduksi sendiri, jadi kita mengambil celah bisnis lah. Pun kita jadi nggak harus keluar banyak juga gitu untuk mau mencoba kopi. Itu nggak harus ke kafe dulu, jadi sudah mulai bisa buat sendiri, dan kita bisa monetize juga, bisa ada unsur ekonominya juga, jadi gitu. Balik lagi ke ekonomi sih, sebagai pelaku pasar jadinya. Terus profil sendiri gimana? Profil apa? Alamat deh. Oh, alamat sih. Sementara ini masih rumahan, karena kita baru mulai dan memang belum ada bukan berangkat dari seorang barista atau memang profesional. Jadi memang dari penikmat aja sih. Alamatnya di Pamulang, di Komplek Pamulang Indah, MA, Blok D4 nomor 8, Jalan Kana. Oke. Jadi Mois itu dibuat emang cuma untuk tambahan dari segi finansial atau ada tujuan lain gitu, Mas? Iya, salah satunya itu aja, faktor ekonomi aja. Oh gitu. Terus ke pertanyaan selanjutnya, ke ini soal segmentasi konsumen. Jadi produk kopi Mas tuh mau dibuat untuk dinikmati ke siapa aja gitu. Mungkin cuma dari fokus ke anak-anak muda aja gitu, atau fokus ke penikmat kopi, atau mungkin bisa menyeluruh gitu. Gimana? Sementara belum ke penikmat kopi, karena kalau penikmat kopi itu kan dibilangnya specialty. Kalau kita masih untuk publik lah, untuk umum. Jadi mencoba untuk bisa diterima semua kalangan gitu, semua umur, semua tingkatan bukan ekonomi ya, tingkatan lidah lah. Jadi
kita buat juga sedemikian rupa biar bisa diterima publik aja. Jadi belum sampai ke specialty belum. Jadi untuk semua yang pengen beli aja gitu mungkin sementara segmennya untuk semua belum dikerucutkan. Gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya Big Idea, Mas. Mungkin Big Idea itu jatuhnya apa ya? Kayak keinginan yang masih bisa dikenal gitu kan. Kadang kan orang-orang ngomongin Big Idea itu misalkan tujuannya itu untuk apa namanya, bisa bersaing dengan kompetitor yang sudah besar gitu kan. Itu kayak jatuhnya harapan yang cukup lama gitu kan ya, untuk dari seorang Mas Indra yang baru mulai gitu. Nah, Big Idea itu lebih ke rencana yang mungkin apa yang Mas inginkan tuh untuk 1-2 tahun ke depan, harapannya dengan si produk moisture gitu, Mas. Harapannya sih sementara bisa dikenal dulu dan dinikmati oleh masyarakat setempat karena memang mainnya masih di area lokal, dan juga kedepannya mungkin mau lebih membesarkan nama dan juga punya bisa sewa tempat sendiri gitu, atau minimal kita mau mobile dengan armada, antara mobile dengan armada ataupun kita mau punya kafe sendiri. Insya Allah rencana ke depan mungkin 2 tahun ke depan lah, insya Allah. Oke, jadi gitu. Terus strategi promosi Mas Indra udah ada dari produk Mois nih selama berjalan, udah ada strategi promosinya nggak? Misalkan dari lewat diskon gitu atau mungkin yang kalau strategi itu termasuk cara pemasaran atau gimana? Ya, termasuk cara pemasaran gitu. Oh iya. Mulai dari mungkin dari medianya gitu, terus sampai ke bentuknya seperti apa gitu. Kalau medianya karena kita mau mencoba paperless, jadi kita mencoba mendesain sebuah semacam flyer atau poster, kemudian dibagikan ke grup-grup yang dikenal, dan juga sudah beberapa masuk ke marketplace, dan juga marketplace yang cukup besar ya, semacam Gojek. Kita udah coba masuk dan sudah terdaftar, dan sudah mulai ada pelanggan, meskipun di bulan-bulan pertama masih 1-2 pelanggan, tapi diharapkan ya ke depan kita mau coba beriklan untuk menjangkau lebih banyak customer gitu. Berarti selama ini masih dari mulut ke mulut, terus dari misalkan dari sosial media Instagram gitu ya, terus sama platform Gojek gitu ya, dan juga beberapa marketplace sih kita sudah coba iklan masih free tapi belum yang berbayar. Gitu. Terus terakhir Mas, soal brand positioning, Mas Indra udah ada brand positioningnya belum ini Mas? Brand positioningnya sebenarnya sih belum ya. Kita masih mengekor dari brand-brand yang sudah ada. Dari segi rasa kita masih mengeksplor produk-produk yang sudah ada di pasaran. Jadi kita coba menduplikasi yang sudah ada, tapi kita main di range harga di bawahnya ya, dengan harapan dengan sama rasa mereka bisa mendapat harga yang lebih ekonomis gitu aja. Kalau saya coba-coba nanti tambahin gitu, kayak misalkan saya ada beberapa ini sih, kayak bayangan gitu kan, kalau bentuk botol yang 1 liter kan tuh yang biasanya cuma
cuma gitu doang kan. Itu di beberapa coffee shop kan emang ya cuma gitu-gitu doang kan sebenarnya. Nah, saya tuh lihatnya ini hal yang jadi pembeda Mois dengan kompetitor yang lain tuh mungkin dari segi desain packaging sama bentuk botolnya. Waktu itu saya lagi berangkat ke ini masjid, lihat ini tukang jamu. Nah, terus saya ini karena kepikiran tugas ini, di pikiran saya tuh botol yang biasanya dipakai coffee shop yang lain yang bentuknya gitu aja, saya mau coba ubah ke ini bentuk botol jamu gitu ya. Mungkin beling kali ya? Kayaknya sih kalau jamu mostly mereka ngambil dari basic sirup sih, jadinya beling. Beling ya? Iya. Itu menurut Mas gimana? Kalau beling sih ada plus minus. Kalau plusnya itu ya memang mengurangi jumlah sampah plastik pertama. Kemudian kedua lebih elegan. Mungkin itu aja plusnya. Tapi minusnya yang pertama kalau untuk pengiriman via via paket atau via yang lain itu dari segi volume lebih berat. Kemudian lebih rawan pecah ya? Iya, itu minusnya. Tapi saya juga beberapa sempet riset juga, beberapa kedai itu sudah mulai memakai botol beling, dan jadi sistemnya kalau mau isi ulang bawa botol belingnya lagi. Tapi kadang ya masih ada unsur merepotkan sih, cuma ya belum tahu itu apa masih bisa diterima pasar apa enggak gitu. Mungkin nanti itu bisa diobrolin lagi kali ya? Ya mungkin salah satu strategi juga mungkin untuk mempercantik tampilan mungkin bisa. Ya itu sebenarnya tujuannya itu. Iya. Jadi kalau misalkan botol-botolnya diberesin gitu, kita yang paling beda gitu. Bisa jadi karena kan produk kopi itu kan banyak sekali ya, kayak mungkin saya sebutkan aja di misalkan kayak warung abnormal. Kalau kita mau coba yang cold brew, itu pasti bentuknya seperti minuman vodka. Jadi bentuknya tipis gitu, botol beling. Nah, itu mungkin nanti varian atau variasi yang mau kita tambahkan di menu ke depannya gitu. Insya Allah. Insya Allah cukup, Mas. Berarti itu aja. Siap. Nanti kalau ada lanjutan saya tanyain Mas Indra lagi kalau saya masih ada bingung gitu. Ya udah, sambil brainstorming aja. Kalau Eja juga ada ide-ide, disampaikan aja buat ya sama-sama. Inilah kan Mas Indra juga masih pemula nih di desain, belum terlalu banyak. Sama-sama belajar. Iya. Saya juga belajar gimana cara bangun UMKM yang bagus gitu kan dari Mas Indra. Kok sendirian, Pak? Halo, Rere. Kok sendirian? Udah, Mas? Oke. Bismillah, Mas. Amin. Pak, aku bawa ya HP-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih ngerekam? Ya udah, aku main. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan hari ini siang ya. Jadi saya Reza Andriawan Setiadi dari Universitas 5E dengan nomor NPM 2019 4650254. Sebelum mohon maaf kalau emang agak sedikit rame, emang saya kebetulan lagi di luar. Untuk hari ini saya akan menjelaskan dari tugas 5. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang creative brief dulu kali ya. Saya akan menjelaskan tentang creative brief. Sabar. Ya, jadi ini creative brief yang sudah saya diskusikan dengan
owner, itu nama brandnya Moist, produknya kopi, variasi kopi gitu. Untuk hal-hal yang umum yang ada di Moist ya, itu yang pertama latar belakang. Moist ini terbentuk berawal dari si ownernya, yaitu Mas Indrawan. Dia dengan istrinya sama-sama suka ngopi di luar deh. Terus tiba-tiba terpikirkanlah oleh Mas Indra dan istrinya ini, Ami namanya, kenapa nggak bikin bisnis tentang apa yang sering kita lakukan gitu, kesukaan kita itu ngopi. Nah, akhirnya dengan ide-ide yang ada terbentuklah coffee shop namanya Moist. Untuk Moist sendiri itu artinya Amoy Mos Amoy sih kayaknya. Jadi Amoy itu kata sebutan akrab dari nama istrinya owner, Ami. Sedangkan Mos itu artinya banget. Jadi bikin kopi yang rasanya amoy banget gitu. Nah, bisnis ini sekaligus untuk menjadi pemasukan uang tambahan warga mereka. Untuk alamat bisa dibaca, kontak juga. Untuk segmentasi produk, kata Mas Indrawan, sementara masih mau menikmati untuk orang-orang yang ingin menikmati kopi lah, belum fokus ke satu segmen. Apalagi untuk orang-orang penikmat kopi gitu, yang kalau soal kopi udah jago banget gitu, karena ini masih baru-baru, jadi masih untuk yang mau nikmatin kopi aja. Untuk big idenya sendiri, Mas Gita mau Moist itu dikenal masyarakat setempat dulu lah, dikenal oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitar. Lalu punya rencana untuk 2 tahun berikutnya bisa membesarkan namanya dan juga bisa menyewa tempat sendiri atau bisa mobil dengan armada. Untuk strategi promosinya saat ini dia masih berupa flyer dan poster yang dibagikan ke grup dan ke sosial media. Terus juga sudah ada di marketplace, yaitu Gojek. Untuk brand positioningnya belum ada, masih mengekor ke produk-produk yang sudah ada. Jadi dia sekarang lebih main ke harga aja gitu. Dari segi rasa enak tapi dengan harga yang cukup ekonomis. Terus ada diskusi tambahan, diskusi ini di luar dari apa yang sudah saya rekam. Jadi untuk strategi promosi, karena dia masih main di Instagram, dia mau menciptakan desain, entah itu desain poster atau desain sosial media yang bisa menaikkan engagement-nya. Jadi gimana caranya orang-orang tahu kalau ada Moist ini gitu. Seenggaknya bisa tahu dulu kalau Moist itu ada, seperti itu. Terus untuk brand positioningnya, sebenarnya dari Mas Indra sendiri, dia mau lebih ke desain packaging sama botolnya mungkin, karena kalau yang karena hasil diskusi kita kayak ngelihat botol-botol kopi itu kalau kita lihat kayak sama semua gitu, dari segi bentuknya, terus dari segi bahannya itu sama. Nah, Mas Indra tuh pengen ketika kalau ada banyak kopi dijajarin termasuk Moist, itu produk Moist itu yang bisa paling
beda dan paling mencolok. Nah, akhirnya terpikirkanlah desain yang menarik, juga bentuk botol yang menarik. Nah, terus kita diskusikan lah gitu. Nah, hasil diskusinya itu, nah ini saya jelasin di branding strategi. Jadi mereka itu setelah kita berdiskusi bersama gitu, karena kita hasil itu, jadi kita menanamkan nilai-nilai yang ada di bir atau di alkohol. Nah, karena kita ambil bir dan alkohol gitu. Jadi kita mau menanamkan konsep-konsep yang ada di bir itu ke dalam produk Moist. Apa aja. Jadi satu, bir kan terkesan elegan gitu, mewah. Terus dari segi bentuk botol pun beda gitu. Nah, si Mas Indra ini pengen coba deh tanamkan nilai-nilai yang ada di bir ke dalam kopi Moist ini. Akhirnya setelah saya brainstorming, karena saya terciptalah ada mind mapping di sini, bisa dilihat. Terus kayak awalnya kami sempat bingung gitu, ini mau berupa kaca atau tetap bahannya plastik sama dengan yang lain. Terus akhirnya diputuskan bahannya tetap kaca. Nah, jadi kita lebih main ke desain produknya, terus desain packagingnya, sama bentuk botolnya gitu. Jadi yang lebih mencolok 3 hal itu. Karena dia produk kopi Mas kita ini ada berbagai jenis takaran mungkin ya. Jadi ada yang versi 250 ml sampai yang 1 liter. Nah, versi 250 ml dengan yang 1 liter itu kita sedikit bedakan dalam soal packaging luarnya gitu. Jadi karena 1 liter itu adalah kopi yang, kalau untuk ukuran kopi itu cukup banyak, jadi kita kayak kasih tutorial gitu, semacam tutorial untuk cara menikmatinya dengan teman-teman gitu. Jadi ini bentuk, mungkin ini gambaran kasarnya ya. Ada kotak, ini birnya, ini 4 tutorial gitu untuk menikmati. Terus ada kotak kardus. Ini yang versi 1 liter. Untuk yang versi 250 nih seperti ini. Karena 250 ml itu emang takaran untuk 1 orang saja, jadi cuma tidak ada tutorial untuk cara menikmatinya bersama. Terus ini packaging untuk di take away, jadi kita ada tambahan bag apa ya namanya,
pokoknya tas dari kardus gitu deh untuk botol. Terus tetap untuk yang 1 liter ada tutorial cara menikmatinya. Untuk yang 250 tidak ada. Nah, kan kalau kaca itu kan gampang sekali rentan dengan pecah ya. Setelah saya tanya-tanya ke teman-teman yang memang sudah jualan kopi, yang notabene adalah mereka menggunakan botol kaca. Nah, kata mereka sebenarnya aman-aman aja kalau dihabisi dengan bubble wrap gitu, asal dibungkusnya dengan cara yang benar dan double. Jadi kaca yang tadinya rentan dengan pecah bisa aman dengan bubble wrap seperti itu. Nah, terus untuk desain yang akan ditempelkan di botolnya seperti ini sketch kasarnya, ada nama brand, ada key message-nya. Untuk key message sendiri saya sudah usul ke Mas Indra, tapi karena menurut Mas Indra belum tepat mungkin ya, jadi masih ada revisi gitu. Terus ada berupa shape itu warna sesuai rasa, ada juga jenis rasa sama space kosong, karena tema di sini lebih ke bir, yaitu minimalis. Jadi bagaimana produk kopi ini ada unsur mewahnya, mewah bir, tapi tidak menghilangkan kesan kopinya sendiri. Lalu ini ada sketch kasar tentang simple steps for happy moist drinking. Jadi ini tutorial untuk yang 1 liter. Cari teman, buka botolnya, terus tuangkan ke dalam gelas, terus berbincang hangat. Tutorial ini tidak berlaku untuk yang ukuran 250 ml. Untuk botol kacanya ini, yang ini versi 1 liter, yang ini versi 250 ml. Kembali lagi, ini adalah bentuk botol bir dan terbuat dari kaca. Untuk harganya, karena awalnya Mas Indra itu kayak lebih ke harga ya. Sekarang Mas Indra tuh masang harga sekitar 16 ribuan, jatuh di bawah harga yang sudah ada. Nah, saya sudah diskusi dengan Mas Indra, bagaimana kalau harga standar gitu, di range harga 20 sampai 25 ribu lah, tapi dengan kesan yang agak sedikit berbeda gitu. Jadi orang beli kopi bukan sekedar beli kopi, tapi juga ada dapat pengalamannya gitu. Nah, pengalamannya berupa seperti apa? Nah, pengalaman mewah. Jadi orang beli kopi bisa dapat pengalaman mewah yang ditanamkan di kopi moist ini, seperti itu. Lalu ada moodboardnya. Ini ada ini moodboardnya. Lalu ada desain yang sudah jadi, itu step minum, cara tutorial minum bersama. Hilang ya, seperti ini gitu. Terus ada hasil yang sudah jadi, mungkin lebih ke mockup kali,
kita tampilkan dulu. Nah, ini untuk packaging 250 mili. Jadi ini packaging yang kotak seperti ini khusus untuk diantar ya, diantar lewat Gojek maupun diantar lewat ownernya. Karena balik lagi botolnya terbuat dari kaca, jadi pengamanan harus lebih ekstra. Yang versi 250 mili. Ini versi yang 1 liter. Semua pakai bubble wrap double, karena harus packaging kayak gini. Terus ini ada yang versi desain versi 250 mili. Terus ini yang versi 1 liter. Kira-kira seperti itulah. Kalau pengen lihat desainnya seperti apa awal-awalnya, kita buka dulu kali ya. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini warna tergantung rasa. Ini ada nama produknya, nama brandnya maksud saya. Ada key message-nya. Cuma ini yang ditolak ya, ada revisi. Terus ini rasanya memang terkesan minimalis tapi elegan. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan untuk branding strateginya. Mohon maaf kalau emang agak berisik karena saya lagi di luar juga. Kayak saya juga lagi di luar, jadi emang agak berisik. Mungkin bisa dari video ini Bapak bisa menangkap apa yang saya maksud. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.